Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hilanur Awalin dari kelas C124 Akuntansi dengan NPM 10224029. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai anggaran penjualan. Materi ini sangat penting terutama dalam dunia bisnis dan perusahaan, karena anggaran penjualan menjadi dasar dalam merencanakan kegiatan operasional dan menentukan target yang ingin dicapai. Adapun yang akan kita bahas meliputi pengertian anggaran penjualan, fungsi dan tujuan anggaran penjualan, faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, cara menyusun anggaran penjualan. Dengan memahami materi ini, kita bisa mengetahui bagaimana perusahaan merencanakan penjualan secara sistematis. Pertama, kita bahas tentang pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana yang disusun oleh perusahaan mengenai jumlah produk yang akan dijual dalam periode tertentu, baik dalam bentuk unit maupun nilai uang. Anggaran ini biasanya disusun untuk jangka waktu tertentu, misalnya per bulan, per kuartal, atau per tahun. Anggaran penjualan menjadi salah satu bagian terpenting dalam penyusunan anggaran perusahaan secara keseluruhan, karena hampir semua aktivitas perusahaan bergantung pada penjualan. Misalnya, berapa banyak barang yang harus diproduksi, berapa kebutuhan tenaga kerja, berapa biaya yang harus dikeluarkan, semua itu biasanya didasarkan pada target penjualan. Contoh sederhananya, jika sebuah perusahaan menargetkan penjualan 1000 unit, dalam 1 bulan, maka perusahaan harus menyiapkan produksi bahan baku dan tenaga kerja yang cukup untuk mencapai target tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa anggaran perusahaan penjualan adalah dasar utama dalam perencanaan kegiatan perusahaan. Selanjutnya kita bahas fungsi dan tujuan dari anggaran penjualan. Yang pertama, sebagai alat perencanaan, anggaran penjualan membantu perusahaan dalam menentukan target penjualan yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran perusahaan bisa membandingkan antara target dan realisasi. Jika terjadi selisih, maka perusahaan bisa mengevaluasi penyebabnya. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya. Anggaran penjualan menjadi dasar bagi anggaran produksi, anggaran biaya, dan anggaran lainnya. Yang keempat, sebagai alat koordinasi. Anggaran penjualan membantu menyelaraskan sebagai bagian dalam perusahaan seperti bagian pemasaran, produksi, dan keuangan. Contoh, jika target penjualan meningkat, maka bagian produksi juga harus meningkat kapasitas produksinya. Tujuan utama dari anggaran penjualan adalah agar perusahaan dapat mencapai target yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Materi yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Pertama, faktor internal, kapasitas produksi perusahaan, kualitas produk, strategi pemasaran, sumber daya manusia. Misalnya, jika kapasitas produksi terbatas, maka target penjualan juga harus disesuaikan. Kedua, faktor eksternal, kondisi pasar, tingkat persaingan, daya beli masyarakat, kondisi ekonomi. Contohnya, jika kondisi ekonomi sedang menurun, maka daya beli masyarakat juga menurun, sehingga target penjualan harus disesuaikan. Ketiga, data historis penjualan. Perusahaan biasanya melihat data penjualan sebelum untuk memperkirakan penjualan di masa depan. Keempat, tren dan peminatan pasar. Perusahaan juga harus mengikuti tren agar produk yang dijual tetap diminati oleh konsumen. Jadi penyusunan anggaran penjualan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus berdasarkan analisis yang matang. Materi yang terakhir adalah cara menyusun anggaran penjualan. Ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan. Pertama, mengumpulkan data penjualan sebelumnya. Data ini digunakan sebagai dasar untuk membuat perkiraan penjualan di masa depan. Kedua, melakukan analisis pasar. Perusahaan perlu mengetahui kondisi pasar, kebutuhan konsumen, dan tingkat persaingan. Ketiga, menentukan target penjualan. Target ini biasanya ditentukan berdasarkan pertumbuhan penjualan atau strategi perusahaan. Keempat, menyusun anggaran dalam bentuk unit dan nilai. Artinya, anggaran dibuat dalam jumlah barang yang dijual dan juga dalam bentuk rupiah. Kelima, melakukan evaluasi dan revisi. Anggaran yang sudah disusun harus dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi yang ada. Contoh sederhana, jika tahun lalu penjualan 10.000 unit dan perusahaan menargetkan kenaikan 10%, maka target penjualan tahun ini menjadi 11.000 unit. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan bisa membuat anggaran penjualan yang lebih realistis dan terarah.
Sebagai kesimpulannya, anggaran penjualan merupakan bagian penting dalam perencanaan perusahaan karena menjadi dasar dalam menentukan berbagai aktivitas operasional. Dengan adanya anggaran penjualan, perusahaan dapat merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja penjualan dengan lebih baik lagi. Semoga materi ini dapat membantu kita memahami bagaimana perusahaan mengelola penjualan secara sistematis dan terstruktur. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.